Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tabrak seorang anak, 2 pengendara dikejar ratusan warga Merauke. Memperkosa dan curi perhiasan ibu rumah tangga, seorang lelaki warga AB Pura ditembak polisi. Dituding penyebab antrian panjang truk di SPBU dan Rem Merauke pastikan anak buahnya tidak terlibat penimbunan BBM. Ratusan warga kampung Arang Merauke emosi. Dengan senjata tajam mereka mengejar pelaku tabrak lari. Tabrakan terjadi Rabu kemarin ketika 2 pengendara minibus dalam keadaan mabuk menabrak seorang anak kecil berusia 8 tahun di depan kantor Bea Cukai Merauke. Sopir dan rekannya yang ketakutan langsung melarikan diri ke kawasan Gudang Arang. Sementara mobil dibiarkan terprosok masuk ke dalam kali. Kita lalu ke Pankias baru. Dia pas lewat kita ikut kejar dia. Mobil ini? Mobil banyak kejar ini? Banyak. Itu kenapa tadinya? Kita tabrak orang di pintu air itu yang kita ikut kejar dia langsung. Ada berapa orang dalam mobil, Ronald? 2 mobil. Dua- 2 mobil aja. 2 orang? 2 orang, iya. 2 orang ya? Terus orangnya kemana ya? Mau lari ke dalam hutan. Tidak dapat? Iya, tidak dapat. Kejadian di mana itu? Di depan kantor Bea Cukai. Terus? Terus Dia tabrak apa? anak kecil. Anak kecil? Iya, Sendiri dia jalan? sendiri. Jalan. Terus mobilnya dalam keadaan apa? Laju kah? Keadaan laju baru Laju. orangnya mabuk. Mabuk dari kota ya? Iya. Terus? Jadi pas saya lihat kejadian sudah saya kejar mobilnya. Jadi mobilnya habis tabrak? Lari. Lari. Iya, tapi dikejar. Dikejar. Sampai di sini ya? Sampai berapa kali putar air di pintu air Aliarkam. Oh, sempat putar-putar dulu? Iya, putar-putar sampai langsung lari ke arah sini. Ke sini ya? Iya. Berapa orang dalam mobil? Ada lihat? 2 orang. Kedua pelaku sempat terdesak karena jalan buntu, namun mereka lolos dan kabur masuk ke dalam hutan. Warga yang masih naik pitam masih terus mencari kedua pelaku untuk membalas dendam. Akhirnya polisi datang dan menenangkan warga. Mobil pelaku yang terprosok langsung dievakuasi. Sementara itu korban tabrak lari selamat dari maut dan saat ini masih dalam perawatan di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Opi hanya bisa tertunduk lesu setelah diringkus polisi pada Selasa lalu. Saat ditangkap di kawasan AB Pura, Opi sempat melawan sehingga ditembak di kaki. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan pelaku memerkosa korban dan membawa barang berharga seperti perhiasan serta ponsel. Bukan aksinya pemerkosaan, yang bersangkutan ya melakukan pencurian, ya mengambil barang milik korban. Nanti kita akan tampilkan, yaitu ada cincin, kemudian juga ada handphone dan juga kalung dan barang-barang lainnya. Setelah kejadian yang korban melaporkan, kemudian anggota kami ya di lapangan ya menginterogasi, melakukan penyelidikan, dan bisa diketahui ya misalkan petunjuk-petunjuk yang ada. Setelah dikembangkan ternyata pelaku ini adalah residivis ya, dari 4 kejahatan yang dilakukan. Itu tahun 2016 pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang divonis 2 tahun. Kemudian pencurian dengan pemberatan tahun 2018 divonis 1 tahun 6 bulan. Pencurian dengan pemberatan tahun 2019 vonis 2 tahun. Kemudian yang keempat, pencurian dengan pemberatan tahun 2021 divonis 1 tahun 6 bulan. Jadi hampir separuh hidupnya ini ada di lapas. Magbon menambahkan Opi sudah 4 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan dengan kasus pembunuhan dan 3 kasus curanmor. Opi dijerat dengan 2 pasal pidana dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Tim SAR langsung terjun ke lokasi ketika mendapat laporan dari seorang keluarga nelayan bahwa ada perahu nelayan bocor di Sungai Maro, Merauke. Sebelumnya 2 orang nelayan asal Okaba, Iwan dan Haris berlayar menggunakan perahu jenis semang. Namun di tengah perjalanan badan kapal bocor dan mereka terapung di sungai selama beberapa jam. Proses evakuasi terkendala karena situasi gelap gulita. 1 jam kemudian, kedua nelayan tersebut dievakuasi dan langsung dibawa ke dermaga perikanan Samudra Merauke. Kecelakaan kapal perahu semang yang mengalami kebocoran di muara Sungai Maro, Kabupaten Merauke pada pukul 22.30. Tim SAR kantor SAR Merauke tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi kedua korban atas nama Bapak Aris dan Bapak Iwan dalam keadaan selamat. Selanjutnya pada pukul 23.00 kedua korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan selanjutnya operasi dinyatakan selesai dan ditutup. Kedua nelayan dengan perahu semang sebelumnya bertolak dari perairan Kuprik, Merauke hendak menuju Lampu 1 Merauke. Namun perahu mereka perlahan mulai miring dan hampir tenggelam akibat bocor pada badan kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 80 ton bantuan kemanusiaan berupa sembako dari Kemensos dan TNI sudah tiba di Timika. Bantuan akan langsung dikirim ke distrik Sinak, selanjutnya ke 2 distrik. TNI menggunakan helikopter untuk mengirim bantuan kepada 7.000 warga di 2 distrik yang kelaparan akibat bencana kekeringan. Namun distribusi bantuan terpaksa ditunda karena Kabupaten Mimika diguyur hujan deras serta kabut tebal yang sangat beresiko bagi penerbangan, sehingga bantuan akan dikirim pada hari Rabu. Hampir jam 11 WIB, siang juga. Rata-rata Sinak itu memang pagi sampai siang terbukanya biasanya. Tapi kebetulan hari ini sesuai dengan prediksi dari BMKG semalam memang hari ini cenderung cuaca kurang baik. Ya, terbukti memang tadi baru hujan, sekarang reda, tapi ini juga saya baru dapat laporan dari Sinak mengenai cuaca. Seperti ini di Sinak juga. Ya. Nah, seperti ini. Jadi awan juga nempel. Nah, jadi kita putuskan nanti siang ini kita closing down untuk kegiatan pendistribusian baksos ini kita lanjutkan besok dengan pola yang sama, keterlibatan pesawat TNI dan ini 2 unit Perakal dan beberapa pesawat maskapai yang sudah dicharter untuk ke sini. Bantuan yang terdiri dari makanan siap saji, selimut, dan pakaian sangat bermanfaat bagi ribuan warga di 2 distrik, yakni Agandugume dan distrik Klambewi yang dilanda bencana kekeringan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Bahan bakar minyak di Merauke saat ini tengah sulit didapat, khususnya bagi pengendara truk yang harus antre berjam-jam di SPBU. Belakangan disinyalir ada tentara yang ikut berbisnis BBM ilegal sehingga menambah ruwet persoalan BBM di Merauke. Komandan Korem 174 Anim Tiwani anggap Brigjen Agus Widodo memastikan tidak ada anggota TNI di jajaran Korem 174 Merauke yang berbisnis BBM ilegal. Ia mengancam akan menindak tegas bila ada tentara yang terbukti menjual BBM. Dari kita tidak ada. Bisa dipastikan ya? Saya yakin kan. 100%. Kalau misalnya ada dan apa langkahnya? Ya sudah jelas kan sanksinya. Kita ada hukumannya yang pasti kalau ada kan. Tapi sejauh ini tidak ada. Selama sepekan antrian truk dan mobil di sejumlah SPBU di Merauke kembali terlihat. Padahal selama 2 bulan terakhir pemandangan seperti ini tidak terlihat karena pasokan BBM berjalan lancar serta penggunaan sistem barcode. Belum diketahui penyebab antrian kendaraan, namun yang pasti merepotkan pengendara lain karena menimbulkan kemacetan parah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrean truk di sejumlah SPBU di Merauke kembali terjadi. Bahkan semakin parah
karena truk dan kendaraan pribadi bergabung sehingga antrean memanjang hingga keluar SPBU. Selama beberapa hari pengemudi truk dan kendaraan pribadi kesal karena waktu mereka terbuang percuma di SPBU. Padahal sebelumnya pembelian BBM berjalan lancar dengan sistem barcode. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berencana memperbaiki sistem pembelian BBM di SPBU agar antrian kendaraan seperti ini tidak terjadi lagi. Kita tahu sama-sama bahwa itu tidak benar. Tapi ada saja oknum-oknum yang nakal, maka kita harus cari solusi, cara untuk menertibkan. Misalnya gini, kita harus bikin pom bensin yang khusus untuk kendaraan yang bersubsidi dan yang non-subsidi. Misalnya gini ya, kendaraan yang subsidi atau itu kan ditujukan untuk orang yang tidak mampu. Lah orang yang tidak mampu itu yang mana? Orang yang tidak mampu adalah orang yang pakai kendaraan umum dan pakai sepeda motor. Berarti harus kita bikinkan satu SPBU yang khusus melayani sepeda motor dan kendaraan umum saja. Tidak boleh ada kendaraan plat hitam maupun kendaraan plat merah di situ. Kalau semuanya campur, ini kita petugas SPBU juga susah membedakan ini orang yang datang ini orang mampu atau tidak. Jadi kita bikin aja klasifikasi bahwa yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah orang yang dia pakai motor dan yang naik kendaraan umum. Oleh karena itu kendaraan umum dengan motor lah yang kita layani di SPBU yang bersubsidi. Sedangkan yang lainnya itu silakan ke SPBU yang non subsidi. Pemprov Papua Selatan dan Pertamina saat ini tengah menggodok kebijakan untuk mengatur pembelian BBM di SPBU. Salah satunya dengan cara memilah kendaraan berdasarkan golongan dan klasifikasi sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keberadaan pom mini di Merauke saat ini menuai banyak masalah. Dan jumlah pom mini juga tidak sedikit, bahkan sebagian berdiri di tengah permukiman padat. Belakangan sebagian warga mengeluh karena BBM yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan takaran yang tercantum. Kusuma, seorang warga Merauke menyatakan pernah membeli BBM 1 liter, namun ternyata setelah dicek jumlahnya ternyata kurang dari 1 liter. BBM di pom mini itu? Biasa. Nah, terus bagaimana menurut Bapak itu? Ya biasa, kadang saya sih 30.000 gitu, cuma isinya tidak sampai sedikit isinya ya. Oh, berarti menurut Anda kurang itu ya? Kurang. Kurang dari 1 liter? Kurang dari 1 liter. Sudah sering biasanya begitu? Sering. Sering Pak ya? Ya. Anda seperti apa takarannya itu Pak? Kalau menurut saya tidak seperti biasanya. Sebiasa beli kalau 50.000, 60.000 itu dia sudah 3 strip biasa kalau motor. Ini biasa kurang, tidak sampai 3 strip begitu. Berarti dugaan Anda bahwa tidak sampai 1 liter itu ya? Iya, iya. Gitu ya? Warga menyambut baik rencana pemerintah Merauke menertibkan pom mini yang saat ini banyak tersebar di Merauke, baik terkait perizinan, keselamatan, maupun perilaku curang pemilik pom mini. Di sisi lain, walaupun menuai banyak masalah, keberadaan pom mini sangat membantu warga membeli BBM daripada harus antre melelahkan selama berjam-jam di SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit menular HIV menjangkiti kaum wanita, terutama ibu rumah tangga di Merauke. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke mencatat saat ini ada 17 wanita yang sudah berumah tangga tertular HIV sejak Januari hingga Juni tahun ini. Kondisi ini makin memprihatinkan karena HIV berpotensi menular ke bayi yang dikandungnya. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke Dr. Inge Selvi mengatakan, sejak tahun 2017, Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke memberikan pendampingan bagi ibu mengandung yang mengidap HIV. Selvi mengatakan program pendampingan cukup berhasil karena lebih dari 50% wanita yang mengidap HIV tidak mewariskan penyakit HIV kepada bayinya. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak atau bayi dalam kandungan, itu programnya sudah berjalan sudah cukup lama dari tahun 2017 ya. Namanya program PPIA. Nah, itu di mana diwajibkan setiap ibu hamil itu harus periksa darah, yaitu periksa HIV
sifilis dan hepatitis. Tujuannya apa? Tujuannya biar ibu yang hamil itu terdeteksi, ketahuan lebih cepat. Kalau ketahuan diobati. Nah, kita berharap virusnya tersebut tidak menularkan dari ibu yang positif tersebut kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Program ini sudah berjalan di Merauke, juga sudah berjalan sama dengan secara nasional, dan kita sudah banyak dapatkan anak yang lahir dari ibu yang positif HIV ternyata anaknya negatif atau tidak tertular. Lebih dari 50% anak yang lahir dari ibu yang positif itu ternyata hasilnya negatif. Yang penting ibunya mau mengikuti program PPA ini. Iya. Menurut catatan RSUD, ada 60 warga yang terpapar HIV sejak Januari hingga Juni tahun ini, dan 17 diantaranya ibu rumah tangga. Mereka tertular melalui hubungan seks. Pemkab Merauke harus bertindak cepat mencegah penularan HIV karena penyakit ini mudah menular dan belum ada obatnya. Dalam program pendampingan, setiap ibu hamil wajib memeriksakan diri dari berbagai penyakit menular seperti HIV, hepatitis, IMS, dan sifilis. Hal ini untuk mencegah bayi yang dikandungnya tertular. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bila jeli, bongkahan sisa batu tambang ini ternyata masih bermanfaat. Bagi Rustam, bongkahan batu dari tambang di Timika bisa mendatangkan uang dengan mengubahnya menjadi hiasan dan cindera mata. Harga hiasan bongkahan batu tambang ini berkisar 200.000 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung ukuran. Rustam menyatakan banyak orang yang membeli saat ia memamerkan hiasan bongkahan batu tambang ini di Jakarta dan Palembang. Dari harga 300 sampai 5 juta ada. Itu yang sudah jadi? Yang sudah jadi. Kalau berupa bongkahan jarang yang beli. Nah itu berupa sudah ada tatakannya atau ada kacanya, nah itu yang biasa. Nah, kalau batu tidak tentu sih kadang per bulan baru ada, tapi kalau ada acara-acara, tamu-tamu, ada pameran-pameran, nah itu biasa laku. Macam kemarin waktu ada acara POM itu yang paling laris sih. Karena tamu-tamu masuk di Timika ya ratusan. Kalau batu karena prosesnya lama, keuntungannya itu lipat 2 kali. Karena dia prosesnya lama. Yang kita beli 100 kadang dijual 200, yang kita beli 300 kadang jual 500. Nah itu 1 juta ke atas, kecil, mulai harga 100 sampai 300. Nah itu ada yang di Bali, ada yang di Yogyakarta, ada Medan, ada sampai di Singapura, udah habis. Kalau yang dikirim ke sana, apalagi di Bali, Balinya utama karena Bali pencinta batu semua. Menurut Rustam, tidak mudah mencari bongkahan sisa batu tambang kecuali mendapatkannya dari pekerja tambang di Tembagapura atau warga Timika yang sengaja menjualnya. Sejauh ini belum banyak pedagang seperti Rustam yang menjual perhiasan dari bongkahan batu tambang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.